Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Hedi Diana, peserta Latsar CPNS golongan 2, angkatan 4, Kabupaten Belitung Timur tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan Learning Journal Agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN. Berikut penjelasan dari saya. Dalam materi manajemen ASN ini, harapannya setiap peserta Latsar dapat menjelaskan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik, dan kode perilaku ASN. Kemudian dapat menjelaskan sistem merit dalam pengelolaan ASN dan menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Pegawai ASN terdiri dari 1. Pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Kedudukan ASN yaitu sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian, tugas ASN adalah terdiri dari melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, kemudian mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah mengetahui peran dan tugas ASN, sekarang kita masuk ke hak dan kewajiban ASN. PNS dan PPPK memiliki hak yang sama, yang membedakannya yaitu fasilitas dan jaminan hari tua, di mana PNS mendapatkan jaminan hari tua sedangkan PPPK tidak. Sedangkan kewajiban ASN adalah yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, pembahasan yang tidak kalah penting di dalam manajemen ASN adalah sistem merit, di mana sistem merit ASN adalah kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompeten, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Prinsip sistem merit adalah keadilan dan kewajaran, kemudian objektivitas, dan berbasis kinerja. Contoh penerapan manajemen ASN dalam instansi saya yaitu Puskesmas Kelapa Kampit dengan menggunakan kekayaan atau aset negara untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Mengentry data ke dalam aplikasi. Mengikuti tata tertib
atau peraturan yang ada di puskesmas. Sebagai contoh, datang dan pulang tepat waktu dan menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi dan tidak menyalahgunakan jabatan. Demikian Learning Journal Manajemen ASN. Dari saya, akhir kata saya ucapkan terima kasih.